Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman ikhwan, akhwat, apa kabarnya? Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Teman-teman ikhwan, akhwat, apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Keren ya. Teman-teman, asa baru ya, kemarin ke kultum, sekarang udah kultum lagi. Bingung. Teman-teman, bayangin deh, kalian ngerasain sulit sama suatu pekerjaan, tapi kalian ditemenin, didampingin sama seseorang yang udah ahli di bidang itu. Gimana sih rasanya? Senang, tenang kan? Tenang, terus pede gitu ya, jalannya juga ya. Ngerasa fine-fine aja, toh ada yang bakal bantu, dan yang bantunya juga udah bisa ngehandle gitu. Contohnya nih ya, di sini kan ada bagian ya PJ ya, ada PJ perairan, ada apa lagi? Sapra, ada apa? Perkebunan, santrian ya, ya dan banyak lagi lah ya. Dan gini teman-teman, ketika contoh ya pertanian, misalkan anak masuk pertanian yang belum tahu apa-apa, yang nggak tahu ini teh harus kayak gimana, kan ngurusin sayur ya, dan ngurusin dari bibit dari kecil sampai besarnya sampai dipanen, dan itu tuh bukan butuh ilmu yang cuma asal-asalan, tapi emang ada ilmunya gitu. Ketika saya masuk ke situ misalkan nggak tahu apa-apa, terus bingung ini teh harus kayak gimana, tapi saya tenang kenapa? Karena mungkin ada Pak Ujang, ada Ustadz Heri, atau mungkin ada teman partner yang udah bisa ngehandle itu kayak Teh Sajidah ya, yang udah banyak pengalamannya di tentang pertanian ini. Dan jangan atau Ikhwan. Nah, contoh yang kedua, Sapra misalkan. Misalnya nih, di asrama akhwat misalkan ada yang rusak, ketika ya misalkan banyak yang rusak nih, terus aduh gimana ini teh banyak yang rusak, nah enggak ke Ikhwan, langsung ke Ikhwan, tapi misalnya nyari dulu, ngechat dulu ke Ustadz Heri atau bilang dulu ke Ustadz Heri, terus misalnya kata Ustadz Heri ke Mang Ajo atau enggak ya paling pilihan terakhir ke Ami ya. Nah, terus saya juga pernah ya waktu pas jadi Sapra, itu tuh kan ada lampu yang udah mati, terus sama Teh Kokom waktu itu tuh, teh dipasangin lampu, gak mau minta bantuan Ikhwan, pokoknya mah pengen sendiri, asa malu nih kalau nanti asa terus-terusan minta bantuan bisik itunya. Nah, akhirnya teh masang sendiri, minjem tangga. Pas minjem tangga, kata Teh Kokom teh, emang bisa tenang weh, so tahu gitu ya. Pas masangin, si wadah lampunya teh copot gerak. Akhirnya mah, ya Allah itu mah langsung malunya, langsung manggil Ikhwan lah yang bisa gitu.
Terus, nah teman-teman kayak gitu ya, kita didampingin sama manusia. Kita kita bisa karena ada yang bantu kita. Gimana rasanya ketika kita hidup di dunia ini dengan segala senang sedihnya, dengan segala lika-likunya kita hadapi dengan Sang Maha Menguasai, yaitu Allah yang Maha Tinggi. Pengen gak teman-teman terus dibersamai sama Allah? Pengen. Ketika sedih ada yang hibur, ketika kita ngedown Allah yang ngangkat kita gitu ya. Nah, dan ternyata tahu gak sih ada manusia, ada hamba yang dia akan selalu dibersamai sama Allah. Ada yang tahu? Kita semua bisa. Jawabannya ada di surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yaitu siapa? Orang yang mampu dibersamai sama Allah adalah orang yang sabar. Kalau dengan manusia aja kita udah ngerasa tenang, udah ngerasa pede, apalagi sama pemilik alam semesta ini. Sejarah juga mencatat ya, dulu banyak kemenangan dan kegemilangan justru dicapai dengan juru sabar ini. Contohnya kesabaran Nabi Daud alaihissalam melawan, tahu gak melawan siapa? Melawan Jalut. Melawan Jalut ya. Nah, jadi pada saat itu, padahal ya Nabi Daud itu waktu itu masih kecil, umurnya masih 9 tahun. Awalnya dia tuh diremehin sama Jalut. Kata Jalut gini, awas kamu, aku gak suka membunuh anak kecil. Tapi dengan suara lantang Daud membalas ucapannya, tapi aku suka membunuhmu wahai Jalut. Ya otomatis Jalut marah ya, ditantangin sama Daud, sama Nabi Daud. Nah terus kita bertanya nih, dari mana dia mendapatkan kekuatan yang sehebat itu, keberanian yang menyala-nyala yang Daud tampilkan di hadapan Jalut, yaitu adalah buah kesabaran, buah dari kebersamaan Allah dengannya. Mustahil dong anak umur 9 tahun nantangin orang tua yang, kalau kebayang sama anak tuh, Jalut tuh kekar ya, tinggi besar, terus menyeramkan intinya. Tapi Nabi Daud bisa mengalahkan pertarungannya itu. Ya nggak ada yang mustahil sih, karena dia membersamakan Allah dalam perlawanannya. Dan Nabi Daud berdoa dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Ada yang tahu? Sok. Rabbana sabarau wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami dalam mengalahkan orang-orang kafir. Nabi Daud memohon dilimpahkan kesabaran yang gak terbatas, karena dia yakin bahwa pertolongan Allah hanya akan diberikan kepada hambanya yang mampu bersabar. Dia tahu diri, kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, dia gak akan pernah mampu. Sabar itu khusyuk teman-teman. Kok khusyuk sih? Karena arti khusyuk itu sendiri adalah fokus memikirkan, fokus memusatkan pemikiran pada satu titik. Intinya sabar itu adalah fokus mengeluh hanya kepada Allah, mencurahkan semuanya, mencurahkan keluh kesah hanya kepada Allah yang Maha Pengasih. Dan bukan berarti sabar itu kita memendam segalanya sendiri, kita memendam semua permasalahan itu sendiri, tapi kita curahin sama Allah. Lalu gimana kalau misalkan kita minta solusi atau cari solusinya sama manusia? Boleh nggak?
Boleh. Ya, boleh-boleh aja, nggak apa-apa sih. Tapi, ada tapinya. Hilang pahala mengharap hanya kepada Allahnya. Karena ya tadi kita berharap cuma sama Allah. Boleh sih ke manusia gitu. Tapi perbanyak berharapnya sama Allah dulu. Ujian datangnya dari Allah. Kenapa kita malah nyari pencerahan dari manusia? Ujian pulangnya ke Allah, malah nyari peruntungan dari manusia yang sama-sama bermasalah. Dan itulah teman-teman orang-orang yang sabar yang akan dibersamai oleh Allah. Dalam Quran surat Al-Anfal ini ya, dan kan kata Allah, dan bersabarlah. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, beliau menegaskan arti kebersamaan ini. Katanya, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar merupakan jaminan keberuntungan, kemenangan, dan keberhasilan. Teman-teman mau gak sih dapat jaminan kalian tuh bakal untung, kalian tuh bakal menang, dan kalian tuh bakal berhasil? Salah satunya adalah sabar. Sabar. Ya Allah, ini tuh susah. Ya Allah, di sini tuh aku harus berjuang dan gak mudah. Aku tuh banyak tuntutan, aku banyak amanah, tapi ngeluhnya sama Allah. Teman-teman pernah gak curhat sama manusia? Kayak ngeluh gitu misalnya, ih Hisna, anak teh harus disuruh tasmi misalnya, tapi dah anak teh nggak bisa gitu. Nah, terus pasti orang-orang yang terus di apa ya? Anak ngerasa ketika ada orang yang kayak ngeluh gitu, gak enak. Jadi ke kitanya juga pengen ngeluh, atuh jangan ngeluh ke Ana juga sama loh pengen ngeluh gitu. Jadi intinya kita sesama dari kita tuh pasti ada masalah gitu. Jadi mengeluhnya jangan sama manusia. Sok aja jadiin Allah tuh sebagai tempat curhat kita. Pokoknya curhatin aja yang entah itu mau yang sedihnya, entah itu mau yang senangnya. Gitu. Terus teman-teman, kan Allah tuh nyuruh sabar ya. Ini kalimat perintah langsung dari Allah dan menjalankannya pun ibadah. Ketika teman-teman tadi ya dibersamai sama orang yang udah mahir di bidang itu, kita udah ngerasa tenang. Saya mau cerita sedikit ya. Saya kan punya kakak saya cowok. Kakak saya kalau misalnya naik motor itu ngebut banget. Pernah terakhir kali saya naik motor teh kan dari Garut ke Bandung. Teman-teman kalau ke Garut pasti ngelewatin Leles sama Kadungora. Pokoknya di situ yang berkelok-kelok gitu ya. Nah, kalau dari Garut ke Bandung itu tuh si mudun geningan si ininya teh. Terus saya tuh kalau misalnya di Pudunan gak pernah direm, jadi terus saya digas selama di depannya nggak ada kendaraan gitu. Malah sampai ada tuh pernah ngerasa kayak naik roller coaster. Pernah gak sih teman-teman ngerasain roller coaster kayak gitu? Pokoknya mah sampai pengen ya Allah mual gitu, mabuk gitu, padahal naik motor gitu. Tapi karena udah biasa jadi oh ya udah sama ini gitu, naik motor yang harus ngebut. Dan beda ketika diajak ngebut sama orang lain, itu tuh ya Allah takut gimana, padahal sama aja ngebut gitu. Karena kita udah tahu siapa yang bawa kita, karena kita udah tahu siapa yang ngebimbing kita. Nah, sama halnya dengan Allah gitu. Kita udah tahu Allah tuh pemilik seluruh alam raya ini gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah olehmu bahwasanya datangnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Teman-teman,
Allah nggak akan pernah keliru memainkan kehidupan hambanya. Peran kita sekadar menghadapi dengan sebaik-baik fikir, sikap, dan ucap. Karena kekhawatiran nggak akan mengubah apapun dari hari esokmu. Intinya tenang aja, hadapi, hayati, dan nikmati. Terakhir saya pengen baca satu ayat di juz 11 surat Yunus ayat 35. Teman-teman boleh buka Qur'annya yang bawa Qur'an, atau misalnya udah hafal ya, kita murojaah bareng. Ya, boleh gak? Bareng-bareng. Cuma satu ayat kok. Surat Yunus ayat 35. Udah dibuka? Udah hafal ya? Yuk dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, dari ayat ini, dulu dari saya pratahfidz, itu tuh kalau ngelewat surat ini kayak kenapa ya kayak beda gitu. Terus banyak yahdinya diulang, al-haqnya juga diulang. Kayak menarik gitu, menarik banget. Dan setelah tahun kedua di sini ngafalin surat ini, dan apa yang dirasain di bulan ini tuh sama dan relate banget dari ayat ini ya. Tadabbur pribadi saya ya ini mah ya. Semoga kalau benar ya alhamdulillah karunia dari Allah. Kalau misalnya salah semoga Allah ampuni. Jadi kalau menurut saya kan di situ ya Allah berfirman, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Intinya enggak ada lagi selain Allah yang bakal mampu membimbing kita. Kita minta dibimbing sama orang. Kita minta aku gak bisa gitu, tolong dong gitu. Manusia bisa salah, manusia bisa keliru, manusia gak sepenuhnya gak selamanya bakal sama kita. Dia bakal pergi, dia akan ada waktunya untuk pergi selesai dari urusannya di hidup kita. Karena saya ini ngerasa ya, saya ngerasa kalau ketika dapat amanah, terus si yang kayak ngebimbingnya intinya pulang gitu, saya bilang, teteh nanti kalau teteh gak ada, aku sama siapa gitu. Terus kata dia, tenang, ada Allah. Di situ saya nggak ngeh, pokoknya aku gak bakal ada yang bimbing. Terus, nah pas teteh ini pulang, ada satu akhwatnya, dia bilang gini, tenang, yang pergi manusianya, kekuatannya mah masih ada, yaitu Allah. Manusia nggak di situ di ayat itu manusia manusia itu gak mampu membimbing, bahkan dia itu butuh dibimbing. Dan dari sabar ini teman-teman, kita belajar buat gak sombong sama Allah. Kita gak tahu apa-apa. Ana gak tahu apa-apa. Ana ngerasa ya tadi butuh bimbingan gitu. Karena kita di dunia ini juga berpijak di atas bumi dengan kokoh pun itu karena Allah yang memampukan kita.
jalani meskipun banyak banget rintangan dalam menghafal Quran, entah itu dari hafalannya, entah itu dari amanahnya, entah itu dari apapun segalanya gitu. Terakhir ada kata-kata ya. Jadilah seperti matahari, meski cahayanya yang luar biasa, lantas tak menjadikan bumi terbakar dengan kesombongannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Dimaafin gak? Maafin dengan semua kekurangannya ya. Dengan ilmu yang terbatas. Semoga ini bisa menjadikan apa sih, kita hamba-hamba yang sabar, lebih sabar. Dan mohon maaf atas waktunya, semoga waktunya ini Allah berkahi ya. Dah ditutup saja dengan doa. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.